Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau membuka mata hati batin kami, sehingga kami melihat keselamatan yang dibawa oleh Putramu Yesus. Meski mungkin kami hanya sekedar mencicipi, merasakan hanya sekecil itu, tapi yang kecil itu kami yakini, kami imani, dan kami hayati. Dan kami bahagia bersama Engkau. Bantu kami ya Bapa, supaya iman kami ini menjadi besar, menjadi kuat. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku, dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita mendapatkan nubuatan dari Yesaya bahwa pada akhir zaman, pada waktunya, orang melihat, merasakan, dan tidak ada kesesatan dalam pikiran, dalam hati, bahwa keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yahweh kepada bangsa Israel akan terwujud, akan nyata. Ya. Dan itu ternyata dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mencelikan mata dua orang buta. Dan Yesus bertanya, percayakah engkau bahwa aku dapat melakukan hal tersebut? Ya, kami percaya. Dan Yesus memelekkan, mencelikan mata orang tersebut. Dan Yesus mengatakan, imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu yang membuat kamu terbuka. Saudara, tentu saja ini dengan maksud memang dalam arti tertentu bisa saja penyakit fisik. Apapun penyakitnya. Entah buta, entah bisu, entah tuli, entah berbagai macam penyakit apa saja. Seberat apapun. Kita lihat orang mati dibangkitkan. Tak ada yang tidak mungkin bagi Kristus dan bagi orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Tetapi sekali lagi, panca indera lahiria ini tidak merupakan jaminan sekali lagi bahwa orang memiliki iman yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Tidak merupakan jaminan. Para rasul pun masih kacau balau, jatuh bangun ketika mendengarkan ajaran Yesus. Dan mereka tidak selalu mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Padahal mereka melihat, memandang, merasakan getaran ajaran Yesus yang mempesonakan banyak orang tersebut. Tidak merupakan jamin. Dari 12 itu satu yang kemudian tidak mampu mengerti, memahami, menyelami, dan masuk ke dalam hati, pikiran, dan perasaan Yesus. Dia salah, gagal fokus, gagal, dan mengkhianati bahkan, dan tragis hidupnya. Bunuh diri, kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, lalu apa yang paling fundamental yang ingin dikatakan oleh Yesus kepada kita? Yaitu panca indera batin. Mendengarkan dari dalam batin terdalam. Mencium dari dalam batin. Mencecap dari dalam batin. Mendengarkan dalam batin. Melihat dengan mata batin. Panca indera batin inilah yang membuat kita mampu mencicipi sedikit saja. Seperti kata Yesus, kalau imanmu sebesar biji sesawi, mata batin itulah yang kita sebut dengan iman. Ya, sedikit. Dan kita yakini, kita iman. Yesus mengatakan gunung pun akan terbanting, akan diangkat karena iman tersebut. Dan Yesus mengatakan karena imanmu menyelamatkanmu. Kita ingin melihat mata batin kita, melihat yang besar, yang agung, yang luar biasa. Nanti ketika dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, nanti pada waktunya, pada kepenuhannya,
kita akan mengalami yang disebut visio beatifica. Pandang memandang dengan Tuhan. Anda, kita semua, para kudus itu sudah memandang Allah dengan penuh sukacita, dengan pakaian putih berkilau-kilauan. Melihat, memandang, melihat, memuaskan semua panca indera batin kita. Dan yang ada adalah kasih. Saudara, selama kita masih di dunia ini, kita ingin pasti ada pencerahan, ada terang. Maka kita mengerti apa arti terang itu dan apa arti gelap itu. Kita bayangkan ketika kita berada dalam kegelapan, ya, tidak ada lampu sama sekali. Apa yang terjadi? Kita gelisah, kita cemas, kita takut, kita tidak mengerti banyak hal, dan itulah seringkali begitu. Tetapi ada secercah sinar terang, dan itulah iman. Tetapi ketika ada terang, kita gembira, kita sukacita. Nah, terang itu apa? Terang itu adalah buah-buah roh. Mengampuni, memaafkan, menerima, mencintai, ya, sabar, murah hati, lemah lembut. Itu adalah terang. Sekali lagi terang, buah-buah terang. Karena ada kedamaian. Orang tidak lagi gelisah, tidak lagi cemas, orang tidak lagi berprasangka, berpikiran negatif, etc. Terang itu. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa banyak bagaimana terang itu bisa tertutupi, ya, menjadi tertutup, orang menjadi gelap? Apa yang menyebabkan itu? Itulah dosa. Dan itu tidak hanya terjadi pada orang yang tidak percaya, orang yang percaya pun bisa ada dosa. Itulah yang menutupi mata batin kita. Ya, dosa itu. Maka dosa apa? Gereja merumuskan ada 7 dosa yang mematikan, membahayakan. 7 deadly sin. Dosa yang membunuh orang. Apa? Kesombongan, keangkuhan. Siapa yang tidak angkuh? Setiap orang, Anda, saya, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Dan itu bisa menghancurkan keluarga, suami istri, gengsi suami istri, tidak berani mengakui kesalahan, keberdosaan, menutupi diri, dan selalu merasa benar, berbohong, ya. Lalu malas. Apa kemalasan itu? Banyak hal. Ingin orang lain melakukan apa yang untuk saya, dan saya bisa bersantai-santai, berenak-enak. Tidak perlu memikirkan apa yang harus terjadi. Banyak hal. Malas berdoa, malas baca kitab suci. Puas dengan apa yang ada, ya udahlah, cukup. Jadi kesombongan, kemalasan, iri hati. Kita melihat orang lain lebih kaya, lebih hebat, dan kita cemburu. Kita membandingkan diri dengan orang lain. Cabul. Siapa yang tidak punya pikiran-pikiran ngeres? Anda, saya, kita semua. Melihat film porno anak muda sekarang. Bukan hanya anak muda, yang tua-tua juga. Selingkuh. Sekitar seksualitas, dan ini bisa mematikan. Serakah. Kita sudah punya banyak hal, tapi kita ingin memiliki terus. Tidak puas-puas. Seperti ketika saya memiliki sesuatu, ada sesuatu kepuasan dalam diri saya. Saya melihat di YouTube tentang si Boy William itu yang membongkar rumah orang-orang kaya, artis-artis segala macam, luar biasa. Ya, itu hak mereka. Tetapi saya bilang begitu. Ya, seperti useless, menimbun banyak hal yang tidak perlu. Terserah, tapi saya merasa seperti itu, ya. Kikir.
betapa sulitnya kita memberikan ya, dari apa yang kita miliki, atau dari apa yang kelimpahan yang kita miliki. Ya, kita ingat tentang orang kaya yang berhadapan dengan Lazarus yang sakit di depan rumahnya. Ya. Dia bisa membantu si Lazarus, tapi tidak dilakukan. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ketujuh dosa ini ada dalam diri kita. Dan akibat dari dosa asal itulah yang terjadi. Dan itu menutupi mata kita. Ketika kita berdosa, kita tidak melihat karya Tuhan di dalam keseharian kita yang kecil-kecil itu. Kita sulit mengampuni, kita sulit memaafkan. Maka mari saudaraku terkasih, di masa Advent ini, mari kita satu hal, menurut saya dua hal penting di dalam situasi ini, mengampuni, memaafkan. Orang-orang yang telah melukai hati kita, ketika muncul itu maafkan, persembahkan kepada Tuhan. Puritas cordis, berbahagialah orang yang murni hatinya. Dan yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang rendah hati. Siapakah saya ini? Kalau kita ingin bertobat, ya harus rendah hati. Semoga Anda hari ini, saudaraku terkasih, mata batin kita dibuka, dicelikan, dipelekkan. Dan itu adalah rahmat Tuhan. Percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan hal tersebut? Saya yakin Anda percaya. Dan iman itu adalah terang. Sekali lagi, iman itu adalah terang. Kecil, sebesar biji sesawi. Kecil sekali. Tapi kalau itu kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, meninggalkan Anda, meninggalkan hidup kita, apapun sehebat apapun. Semoga panca indera batin kita diterangi oleh terang iman. Imanmu menyelamatkanmu. Bersyukurlah sebagai orang Kristen, orang Katolik. Tuhan memberikan iman itu kepada kita. Memberikan terang itu kepada kita. Sehingga kita masih boleh memiliki damai. Meski berat sekalipun seringkali. Pasti akan ada pemulihan kalau kita melepaskan iman itu. Mempersembahkannya kepada Tuhan. Semoga mata hati kita dalam Natal nanti, Immanuel yang datang sebagai terang dalam kegelapan dunia, kegelapan hati kita, dapat terjadi, terwujud. Aku bahagia, damai karena sang terang Tuhan limpahkan kepada kita. Semoga Tuhan membebaskan Anda dari segala bentuk roh kejahatan, roh kegelapan, dosa, apapun juga dalam hati dan hidup kita. Sehingga hati kita murni, bersih. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Anda hari ini, saat ini, dibebaskan dari belenggu kuasa itu dalam hati, pikiran, badan Anda lewat tangan hambanya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.